dengan cepat serta mengamankan segala tatanan baik politik maupun pembangunan di skala bidang dengan resiko politik yang besar, maka saya kira selama kekuasaan itu masih ada kata dibatasi periodenya, tidak masalah. Sekarang terorisme ini bukan masalah agama, namun karena era perpolitikan yang menganut demokrasi, konsekuensinya perebutan kekuasaan menjadi terbuka. Di era demokrasi, pergantian kekuasaan bisa tercipta dengan teror dan dukungan finansial. Nah, di sanalah nasionalisme harus dikuatkan agar masyarakat, partai, dan kaum oposisi tidak begitu kencang suaranya dengan kasus Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Saya kira ini bukan masalah internal saja, tetapi sudah menyangkut hal lain. Mungkin dengan melubangi kapal yang sudah karam, tidak ada lagi orang yang mau menyewanya untuk kepentingan perebutan kekuasaan. Karena pada hakikatnya sang imam atau pemimpin tersebut juga berhalusinasi, seolah dia sudah sangat dekat jaraknya dengan sang pencipta. Sehingga dia seolah mempunyai kemampuan untuk menafsirkan segala ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci sesuai kehendak dirinya. Selamat datang di Spider Gawit TV Channel. Berbagi opini, edukasi, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Sungguh sangat rumit bangsa kita untuk bergerak menuju negara yang bisa melaju, melakukan percepatan sebagai negara yang mandiri, baik secara ekonomi maupun politik, hingga tercipta sila ketiga dan kelima dalam Pancasila. Pergantian kekuasaan 2024 adalah situasi yang menentukan kemana arah Indonesia setelah Presiden Jokowi merealisasikan segala sumbatan selama 75 tahun Indonesia merdeka untuk bergerak menjadi negara yang maju dalam segala bidang, baik mengenai infrastruktur, politik, sumber daya manusia, transparansi birokrasi, hukum, dan sebagainya. Namun kelihatannya justru bangsa kita belum bersatu padu. Nasionalisme bangsa ini hanya sebatas ada event apabila pertandingan kejuaraan atau konflik yang berhubungan dengan internasional. Sengaja saya memilih kostum begini agar sesuai dengan channel ini ke depan dan tidak ada hubungannya dengan cari popularitas. Karena Spider Gawit TV Channel hanya sebatas memberi opini tanpa ilmu sundul langit yang penting berisi. Sebagai contoh saja, mengapa setelah tragedi penusukan Menko Polhukam Wiranto yang seorang jenderal sudah tidak lagi nongol di media senyap begitu saja. Kemudian masalah skandal korupsi besar EKTP yang melibatkan Setio Novanto yang ketua DPR waktu itu. Kemudian terjadi peristiwa siraman air keras Novel Baswedan. Contoh lagi misalnya kasus Joko Chandra. Kemudian terjadi terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Kasus Jiwasraya. Kemudian ILC berhenti tayang. Sidang Rizik Syihab. Dan terjadi ledakan bom bunuh diri oleh teroris. Situasi saat ini akan semakin panas menjelang pergantian kekuasaan 2024. Jadi kita mesti pakai logika terbalik untuk paham mengenai peta perpolitikan di Indonesia. Saat Orba dan pemerintahan pasca reformasi di era SBY, saya ambil contoh karena masa pemerintahannya lebih dari 10 tahun. Kondisi bangsa relatif adem, tapi sejatinya keropos di mana-mana. Tetapi pada era Jokowi selalu panas, karena dia lagi memperbaiki keropos-keropos yang sudah terlalu berkarat.
Dalam hal ini saya yakin tidak mungkin Presiden Jokowi setuju, dan konstitusi sudah mengatur pasca reformasi memang merubah pergantian kekuasaan hanya dibatasi 2 periode untuk menghindari: satu, otoriter; kedua, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan; yang ketiga, regenerasi kepemimpinan; 4, diktator; 5, pengkultusan individu. Itulah alasan-alasan kenapa masa kekuasaan presiden dibatasi 2 periode. Tetapi sekali lagi, perlu logika terbalik untuk memahami Indonesia. Maka dengan kekosongan sosok pemimpin 2024 yang sulit padanannya dengan Presiden Jokowi untuk melakukan estafet dengan cepat serta mengamankan segala tatanan baik politik maupun pembangunan di skala bidang dengan resiko politik yang besar, maka saya kira selama kekuasaan itu masih ada kata dibatasi periodenya, tidak masalah. Sekarang tergantung pada masyarakat Indonesia. Kalau memang mengetahui ke depan adalah masih kosong kepemimpinan, gaungkan secara nasional untuk amandemen 3 periode. Tetapi kalau masyarakat kita masih suka pilih kucing dalam karung, ya bagaimana lagi? Artinya, bagaimanapun respon masyarakat lebih kita kedepankan, jangan pendapat eksekutif maupun oposisi, itu saja. Terorisme di Indonesia itu ada sejak pasca reformasi, yaitu tahun 2000. Kalau pergerakan melawan pemerintah itu masa Orba. Jadi sekali lagi kita pakai logika terbalik aja. Mengapa di era Orba tidak ada namanya pergerakan melawan pemerintah atau terorisme, walaupun kalau masalah agama sebenarnya sudah lama muncul pertikaian antara Palestina dan Israel. Konflik itu terjadi sejak masa Alkitab, atau kalau secara modern dimulai antara tahun 1800 dan 1900. Jadi di saat kekuasaan pemimpin sangat besar, maka ruang gerak teroris dan pergerakan melawan pemerintah sulit terjadi karena keamanan melibatkan semua unsur dari TNI dan Polri, mulai dari tingkat atas sampai bawah. Terorisme ini bukan masalah agama, namun karena era perpolitikan yang menganut demokrasi, konsekuensinya perebutan kekuasaan menjadi terbuka. Di era demokrasi, pergantian kekuasaan bisa tercipta dengan teror dan dukungan finansial. Nah, di sanalah nasionalisme harus dikuatkan agar masyarakat awam tidak terjebak dengan propaganda dan pencitraan dalam merebut kekuasaan kaum elit politik. Jokowi adalah representatif dari seorang pemimpin yang lahir bukan dari kaum elit politik. Makanya beliau digempur habis-habisan walau sudah syarat prestasi. Jadi terorisme adalah realita dalam era saat ini yang tidak bisa dihindari. Dia akan selalu ada di setiap awal atau menjelang akhir pergantian kekuasaan. Hanya pemerintah yang solid dan kuat yang tahan menghadapinya. Sekali lagi kita pakai logika terbalik. Mengapa jenderal sekelas Muldoko yang kepala staf kepresidenan membenturkan diri dengan Partai Demokrat yang terus turun elektabilitasnya dari pemilu ke pemilu dan mungkin akan menjadi partai gurem? Mengapa pula partai dan kaum oposisi tidak begitu kencang suaranya dengan kasus Demokrat yang melibatkan kepala staf kepresidenan Muldoko? Saya kira ini bukan masalah internal saja, tetapi sudah menyangkut hal lain. Mungkin dengan melubangi kapal yang sudah karam, tidak ada lagi orang yang mau menyewanya untuk kepentingan perebutan kekuasaan. Karena bisa saja kalau tidak dibocori kapalnya, nanti bisa jalan dan dimanfaatkan untuk tujuan
kekuasaan dengan benturan ideologis dan agama. Kita lihat saja fenomena sidang HRS dan terorisme akhir-akhir ini. Kalau mereka teriakannya semakin keras di sidang, maka ada kemungkinan bom masih akan meledak lagi, dan saya kira Anda mulai paham kenapa kapal yang karam harus dibocorkan terlebih dahulu, dan mungkin Muldoko akan semakin keras pula untuk menenggelamkan kapal itu. Jadi kesimpulan opini saya kali ini, pakai logika terbalik untuk memahami politik Indonesia saat ini, dan marilah kita kobarkan semangat nasionalisme serta nggak perlu tegang. Selama masih ada kata dibatasi, teriakkan saja sekencang-kencangnya. Salam 3 jari. Kaum milenial adalah suatu aset sebuah bangsa untuk menuju perubahan yang mengarah pada perbaikan dan kemajuan. Dalam arti, kaum milenial harus mampu menjawab tantangan zaman dengan meningkatkan kualitas hidup dan kualitas logika berpikir yang lebih baik. Kualitas hidup yang lebih baik adalah mampu untuk menjadikan diri dan keluarga yang dibentuknya nanti mampu mendapatkan cukup sandang, pangan, dan papan, serta kemerdekaan yang sesungguhnya dalam berbangsa dan bernegara. Kualitas logika berpikir adalah kaum milenial harus mampu menyerap segala informasi dan penguasaan teknologi dengan analisa komprehensif dengan prinsip kehati-hatian agar supaya dapat memilah hal yang positif dan negatif sebelum mengambil keputusan. Contoh, hijrah dalam hal agama misalnya. Agar mendapatkan hubungan vertikal yang lebih baik dengan Sang Maha Pencipta, kaum milenial harus diberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa di setiap agama apapun ada manusia-manusia yang ingin mempunyai kekuasaan agar dirinya mampu menjadikan sebagai imam atau pemimpin yang segala lisan dan perbuatannya untuk ditaati dan dijalankan oleh para pengikutnya. Karena pada hakikatnya sang imam atau pemimpin tersebut juga berhalusinasi, seolah dia sudah sangat dekat jaraknya dengan Sang Pencipta, sehingga dia seolah mempunyai kemampuan untuk menafsirkan segala ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci sesuai kehendak dirinya. Untuk itu yang demikian ini sangatlah berbahaya. Maka kaum milenial harus paham bahwa dalam Islam, misalnya, setiap wahyu yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan kemudian ditulis dalam Al-Quran, tugas Nabi adalah menyampaikan kepada umatnya. Dan apabila Nabi Muhammad mendapatkan pertanyaan atau peristiwa yang tidak dikuasainya, maka akan turun lagi wahyu dari Allah sebagai pegangan Nabi untuk disampaikan kepada umat, dan hanya para sahabat Nabi yang menyaksikannya dan mendengar langsung segala ucapan Nabi Muhammad. Jadi anak muda harus paham kemana belajar agama yang baik dan benar. Yang benar adalah carilah para alim ulama yang pengetahuan agamanya atau buku-bukunya yang nyambung dengan guru-guru beliau sebelumnya sampai tidak kepada sahabat Nabi atau yang dikenal dengan sanadnya. Sehingga bukan memperoleh tafsir-tafsir Al-Quran yang terputus, yang mengakibatkan dimanfaatkan oleh manusia-manusia atau ulama-ulama yang berhalusinasi melebihi Nabi Muhammad SAW. Contoh yang ekstrim, bagaimana mungkin orang Islam mengkafirkan orang Islam dan halal darahnya untuk dibunuh dalam peristiwa kondisi peradaban dan tatanan negara yang situasinya normal. Jadi hijrah itu penting, namun logika berpikir harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Baiklah, kesimpulan akhir dari video ini,
Pakailah logika berpikir terbalik dan jangan mengandalkan logika berpikir yang linier. Karena peristiwa besar yang terjadi pasti akan ada reaksi yang agak susah kita memahaminya.